firman dan kasih yang menyelamatkan jiwa gitu kan. Terus Tuhan tuh ada taruh di saya beberapa hari itu kayak tentang keluarga gitu. Terus saya pikir-pikir, kok keluarga ya? Banyak yang di sini kan anaknya udah gede-gede, terus ada juga yang pokoknya kehidupannya nggak sama kayak saya gitu, mau itu punya keluarga, punya anak gitu kan, nggak semuanya, kita beda-beda semuanya. Terus pas Patrick kasih ini firman dan kasih yang menyelamatkan jiwa, oh berarti saya kayaknya Tuhan kasih ditaruh di hati saya tuh, oh ada cara-cara bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa gitu kan. Saya sih ambil ada tiga garis besar doang, tapi banyak cara Tuhan yang bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan orang gitu kan, menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Dari yang saya dapat ya, pertama itu adalah keluarga karena kan anak begitu dia lahir, dari dia taunya mamanya, papanya ya kan. Mungkin baby itu kata-kata pertama yang dia itu ya, yang dia bisa itu pasti ma atau pa atau dada gitu kan. Kebanyakan baby itu bisanya kata itu karena itu orang yang dia lihat setiap hari, yang dia rasakan kasih sayangnya gitu. Jadi kehidupan keluarga tuh adalah fondasi dasar dari anak-anak yang bisa diselamatkan gitu. Terus saya teringat sama ada waktu minggu yang lalu di gereja Cornerstone itu, dia ada youth pastor yang khotbah, terus dia bilang gini, dia tuh nggak tahu bapaknya siapa gitu, karena dia cuma tahu mamanya doang dan neneknya yang besarin dia. Terus begitu dia ngomong begitu, saya teringat akan Timotius ya. Kita baca aja nih di 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Ada yang mau bacain buat saya atau saya baca sendiri? Saya bacain deh. Oke, thank you. Itu ya. Ini udah benar ya, Ci Shirley? Iya. Oke. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Yang 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Iya, dari firman Tuhan ini kita lihat ya bahwa si Timotius ini besar iman yang ada di dalam diri dia gitu. Itu berasal dari neneknya dan juga ibunya, Eunike, right? Dan Louis neneknya gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dasar utama keselamatan daripada anak itu berasal dari orang tua. Kalau orang tuanya beriman, secara garis besar pasti anaknya juga akan diselamatkan gitu. Tapi nggak jadi jaminan juga ya kalau orang tuanya beriman gitu. Kadang-kadang orang tuanya memang beriman, mengasihi anak, tapi
dia nggak kasih firman dan juga kehidupan doa kepada anak-anak. Jadi setiap hari anak-anaknya cuma dikasih kasih sayang, cuma dikasih duit, atau dikasih segala macam kekayaan atau segala macam, tapi nggak dikasih dasar untuk firman Tuhan dan kehidupan doa. Jadi ntar begitu anaknya udah gede, terus anaknya tinggalin Tuhan, dia bilangnya gini, oh itu padahal dia ditaruh di sekolah minggu loh dari kecil loh. Guru sekolah minggu kan cuma ketemu dia 1 minggu sekali doang. Dan juga kadang-kadang cuma 30 menit, 1 jam ya paling nggak ketemu guru sekolah minggu. Dan kehidupan daripada anak-anak itu bukannya di guru sekolah minggunya, tetapi orang tuanya yang harus bimbing dia setiap hari. Banyak juga ya orang tua yang gak jadi contoh buat anak-anaknya ya kan, misalnya berantem tiap hari di depan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya hidupnya gak secure gitu. Makanya kadang-kadang ya namanya juga suami istri, saya juga kadang-kadang juga ada gitu ya, kayak sesuatu selek, tapi saya nggak mau di depan anak-anak. Jadi di depan anak-anak ya kita biasa aja gitu, nggak teriak-teriak, wah lempar-lemparan piring tiap hari gitu. Ya kan, kehidupan dan contoh orang tua tuh menjadi dasar buat anak-anaknya. Tapi banyak juga kita lihat ya, yang bapaknya pendeta, mamanya juga pendeta, melayani Tuhan. Anak-anaknya juga nggak jadi pendeta. Anak-anaknya banyak yang hidupnya lebih jahat daripada orang-orang yang bapaknya atau mamanya bukan pendeta, ya kan? Karena katanya kan dibilangnya iblis tuh nggak bisa serang mama papanya, dia serang anaknya gitu. Jadi kebanyakan anak-anak pendeta itu yang jadi sasaran utama gitu. Jadinya, tapi ya kebanyakan sih juga banyak yang baik juga, banyak yang bapaknya pendeta, anaknya juga jadi pendeta gitu. Jadi salah satu cara itu adalah dari orang tua. Tapi kita lihat juga di dalam Alkitab banyak juga yang gagal mendidik anaknya ya. Kayak seperti Imam Eli, ya kan, anaknya Hofni dan Pinehas gitu kan, gagal juga dia dalam kehidupan mendidik anaknya. Terus Yakub juga yang memanjakan Yusuf sehingga saudara-saudaranya yang lain jadi iri sama si Yusuf karena dia terlalu memanjakan. Juga Raja Daud yang dilawan sama anaknya sendiri gitu kan. Jadi banyak juga kehidupan yang orang tuanya berhasil tapi anaknya juga enggak gitu. Tetapi di dalam segala sesuatu ya kita mesti bawa kepada Tuhan setiap hari. Saya juga bawa setiap hari anak-anak saya dalam doa gitu supaya kehidupan mereka tuh jadi di jalur. Karena kan kita kan nggak bisa kontrol mereka 24 jam sehari gitu gimana. Dan mereka harus dilepas di dunia ya kan. Kayak teman saya dibilang, saya masukin homeschooling aja karena saya nggak mau anak saya hidupnya gini. Bagi saya berikan fondasi yang kuat buat anak saya. Dia boleh terjun ke dunia luar. Tapi kalau dia udah punya fondasi, dia akan tetap imannya berakar di dalam Tuhan gitu. Jadi saya nggak takut karena saya tetap bawa anak saya dalam doa gitu. Terus saya ini juga bersyukur sama Tuhan, saya itu dari keluarga Kristen gitu. Jadinya mama papa saya dulu melayani Tuhan di kaum muda, terus mereka ketemunya di gereja, terus mereka diberkatin di gereja, terus jadi begitu saya lahir, saya sudah dinyatakan sebagai Kristen ya kan. Tapi kan ada juga anak-anak lain yang gak beruntung seperti saya gitu kan. Terus mama saya juga ngajar Sunday School, jadi saya bisa dibimbing gitu. Jadi keimanan saya juga diselamatkan dari orang tua saya. Walaupun papa saya sempat tinggalin Tuhan selama 40 tahun. Jadi 2 bulan sebelum dia meninggal, dia baru balik lagi kepada Tuhan. Terus abis itu dia meninggal, saya bertanya kepada Tuhan, kok papa saya baru bertobat
udah dipanggil Tuhan gitu ya. Terus belakangan baru saya ngerti, mungkin Tuhan panggil dia waktu imannya lagi sedang berkobar-kobar kepada Tuhan. Kalau misalnya diperpanjang lagi, mungkin dia juga akan lari lagi gitu kan, akan tinggalin Tuhan lagi. Jadi saya bersyukur saya bisa besar di orang tua yang membimbing saya masuk ke dalam keselamatan kepada Tuhan. Iya, itu tentang keluarga ya. Terus saya mau lanjut lagi deh yang kedua supaya nggak lama-lama nantinya. Yang kedua adalah dari orang yang memberitakan firman Tuhan. Mungkin dari KKR, dia datang ke KKR ya kan, dia dengerin firman Tuhan, dia bertobat di KKR, terus dia dengerin kesaksian orang lain juga, dia bisa bertobat, dia diselamatkan juga dari kesaksian orang lain, right? Kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Karena apa? Karena satu, amanat agung Tuhan, right? Kita baca deh di Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah amanat agung Tuhan buat kita memberitakan firman Tuhan. Berbagai cara kita bisa memberitakan firman Tuhan. Mungkin melalui kelakuan kita, mungkin kita berbicara kepada orang itu, tetapi dalam kita memberitakan firman Tuhan harus juga disertai dengan perbuatan kasih. Nanti kita pikir gini, yang penting saya memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya terserah Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Terus kitanya berbuat seenaknya. Nggak bisa begitu ya kan. Kita juga dalam memberitakan firman Tuhan, kita juga harus menyatakan perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita katakan kepada orang lain ya kan. Terus itu dari kesaksian hidup kita, dari pemberitaan firman yang kita bawa, dan juga kita memberitakan firman karena kita mengasihi orang itu. Kita nggak mau orang itu masuk ke dalam neraka atau tidak diselamatkan gitu kan. Jadi memberitakan firman Tuhan adalah salah satu amanat agung. Mungkin kita nggak bisa ngomong, kita pikir saya kan bukannya orang yang pintar ngomong, seperti saya juga gini kan, saya juga nggak bisa ngomong gitu langsung gitu kan. Tapi kita bisa menyatakan dengan perbuatan kasih, perbuatan kita yang memuliakan Tuhan gitu. Terus di lingkungan juga mempengaruhi ya kan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi lingkungan itu mempengaruhi juga orang diselamatkan. Jadi kadang-kadang lingkungannya orang Kristen, teman-temannya orang Kristen, terus bawa dia ke gereja, undang dia ke gereja, dia terima Tuhan, diselamatkan. Ya kan? Dari lingkungan juga bisa membawa orang lain kepada Tuhan, diselamatkan. Ya, waktu beberapa hari yang lalu saya tuh sempat baca tentang keluarga Onesiphorus di 2 Timotius 1 ayat 15 sampai 18. Dia keluarga ini melakukan pelayanan di Efesus katanya gitu. Walaupun waktu itu Paulus di penjara ya kan, semua orang pada tinggalin Paulus. Kan biasa kan kalau orang lagi sukses, lagi jaya katanya gitu, lagi manis kehidupannya, banyak semut-semut yang datang katanya gitu. Tapi begitu kehidupannya pahit, begitu masalah datang, orang pada tinggalin semua. Seperti si Paulus ini. Tetapi si Onesiphorus ini, waktu Paulus di penjara, dia nggak malu datang kunjungi Paulus gitu. Jadi
dia tuh jadi contoh yang baik untuk memberitakan firman Tuhan di Efesus juga. Jadi bukan hanya memberitakan firman, tapi juga dengan perbuatan kasih, gitu kan. Nah, yang terakhir nih ya, yang terakhir adalah Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Jadi kalau misalnya keluarga, lingkungan, orang yang memberitakan firman Tuhan udah nggak bisa dibilangin lagi, akhirnya Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan. Terus kita lihat nih kehidupan dan contoh dari orang yang diselamatkan dengan Tuhan Yesus sendiri, yaitu Saulus ya. Kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6 kalau yang belum tahu ceritanya. Oke, siapa yang mau baca ini? Tolong. Ya Pak, ayo mau kopi Yang mana? Yang mana? Saulus bertobat. Yes, Ci Armel, thank you. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 6. Oke. Sementara itu Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Terpujilah nama Tuhan. Syukur. Amin. Thank you. Saulus ini yang sebelum namanya berubah jadi Paulus, dia ini berkobar-kobar untuk nangkap orang yang ikut Tuhan, right? Jadi dia pergi ke Damsyik itu mau bunuh orang-orang Kristen di sana, ya kan? Tapi di tengah jalan pasti orang-orang itu udah nggak bisa bilangin Paulus kan, bilangin si Saulus ini, pasti pada takut dong sama si Saulus, right? Dan yang datang itu Tuhan sendiri ke dia gitu kan, sampai Tuhan datang ke dia, terus abis cahaya itu datang, terus dia matanya buta kan, 3 hari dia nggak bisa lihat. Terus Ananias yang disuruh datang ke dia kan, si Ananias ini bilang, itu kan orang yang mau bunuh orang Kristen, pasti si Ananias ini juga takut kan, mau datang ke si Saulus ini memberitakan firman Tuhan, ya kan? Karena si Saulus ini mau bunuh orang Kristen, jangan-jangan dia yang digorok nantinya, dia yang dibunuh gitu kan. Tapi memang tuh cara penyelamatan Tuhan tuh, kalau manusia udah kagak bisa tarik orang untuk diselamatkan, Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan, seperti si Saulus ini yang jadi Paulus, right? Akhirnya jadi dia bisa memberitakan firman Tuhan kemana-mana, ya kan, pergi ke berbagai kota semuanya, karena Tuhan yang selamatkan dia, Tuhan yang bawa dia, Tuhan yang menolong dia gitu. Ya, saya sih nggak mau panjang-panjang nih. Biarlah kehidupan kita tuh jadi berkat buat orang lain. Terus saya baca juga beberapa hari yang lalu ya, itu katanya kalau ada orang nih, kalau kita ngomong sama dia itu kita pengen ngomong lama-lama, karena kita kalau ngomong sama dia rasanya kita seperti baterai yang di charge gitu. Kita dapat sesuatu yang baru, dapat dikuatkan, jadi berkat gitu buat kehidupan kita gitu. Terus kita pengen ngomong lama-lama sama orang itu. Terus ada juga tipe orang
yang kita kayaknya nggak ketemu aja nggak mau gitu kan. Karena kalau kita ketemu dia, ngomong sama dia, kita seperti powernya kita tuh ditarik sama dia gitu. Jadinya kita kesel sendiri, nggak diladenin, kesel, diladenin, jadi berantem nantinya gitu kan. Jadi jangan kita jadi orang yang seperti itu. Saya juga mau belajar dari kehidupan saya gitu. Saya nggak mau jadi orang yang seperti itu. Kalau orang nggak mau ketemu saya, nggak mau ngomong sama saya karena dia nggak mau ada masalah sama saya gitu kan. Jadi mau kehidupan saya itu jadi berkat. Jadi supaya orang lain tuh bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan orang lain pasti nanya, lu sebenarnya agamanya apa sih? Lu itu ke gereja mana sih gitu kan? Dari situ kita bisa mulai kesaksian kita, ya kan? Dari kehidupan kita setiap hari gitu. Kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, bisa menyelamatkan orang lain yang belum kenal Tuhan.